Nah, di sini kita bisa melihat nih, iklan kayak apa sih yang digunakan oleh Kopi Kenangan. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara-cara membuat kata-kata promosi yang efektif. Mulai dari tentang apa itu kata-kata promosi yang efektif, kerangka yang bisa digunakan, cara menulisnya, dan yang terakhir adalah contoh aslinya seperti apa. Jadi buat kamu yang penasaran, ayo kita mulai. Hai, perkenalkan gue Sen Santoso, Digital Marketing Enthusiast. Di channel ini kita membahas tentang digital marketing, startup, bisnis, YouTube, dan sejenisnya. Jadi buat kamu yang tertarik dengan topik-topik tersebut, kamu bisa subscribe channel ini. Jadi kita balik ke bahasan yang awal, yaitu apa sih kata-kata promosi yang efektif? Pendek kata, kata-kata promosi efektif adalah kata-kata promosi yang dapat mendorong seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan. Misalkan bertanya-tanya tentang produk kita, membeli untuk pertama kali, ataupun membeli untuk kesekian kalinya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara membuat kata-kata promosi yang efektif? Jawabannya adalah tergantung. Tergantung apa? Tergantung dari berbagai macam hal. Misalkan tujuan. Apakah tujuannya itu untuk meningkatkan awareness alias membuat orang tahu tentang produk kita, atau melakukan penjualan pertama kali ke orang-orang baru, atau meningkatkan penjualan dari pengguna kita sebelumnya. Selain tujuan, kita juga harus memperhatikan dari media. Apakah medianya itu bersifat digital, apakah itu TV, atau itu radio, atau itu cetak, atau di toko. Dan yang terakhir adalah audiens. Siapakah audiens kita? Apakah audiens kita adalah generasi Z, generasi millennials, generasi X, atau baby boomer? Walaupun dalam membuat kata-kata promosi kita harus memperhatikan berbagai macam hal, akan tetapi ada sebuah kerangka yang biasa digunakan oleh sebagian besar marketer dalam membuat sebuah kata-kata promosi. Kita akan membahas tentang kerangka kata-kata promosi di tahap selanjutnya. Jadi, ayo kita let's go! Sekarang kita masuk ke kerangka kata-kata promosi. Biasanya dalam sebuah kata-kata promosi yang digunakan, terdapat 3 bagian, yaitu pertama adalah hook, offers, dan call to action. Nah, apa sih ketiga hal itu? Kenapa bahasa Inggris semua? Kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu hook. Hook adalah sebuah bagian yang khusus digunakan untuk menarik perhatian seseorang. Kenapa? Karena hook ini biasanya menggunakan hal-hal yang terdengar bombastis, fantastis, catchy, dan mudah diingat. Selain itu, hook biasanya memiliki tulisan yang ringkas dan memiliki rima. Kenapa rima? Karena dengan membangun sebuah rima, kita bisa mendapatkan kata-kata yang catchy. Yang kedua adalah offers. Offers ini sangat tergantung dengan strategi marketing yang kamu gunakan. Apakah kamu melakukan promo dengan cara diskon, potongan harga, beli satu dapat satu, minimal pembelian, dan sejenisnya. Ini sangat tergantung dengan strategi yang kamu gunakan. Bisa dibilang offers adalah inti dari sebuah promosi yang kamu gunakan. Yang ketiga adalah call to action. Ketika seseorang sudah memberikan perhatian pada promo kamu, dan mereka sudah membaca penawaran dari kamu, yang terakhir adalah kamu mendorong mereka agar segera melakukan sebuah tindakan. Misalkan mereka bertanya-tanya tentang produk kamu, melakukan pembelian pertama kali, melakukan pembelian kesekian kali, atau misalkan subscribe channel ini. Itu adalah contoh dari kerangka yang biasa digunakan dalam membuat kata-kata promosi. Mungkin kamu belum kebayang ya, kayak apa sih kata-kata promosi, cara membuatnya seperti apa. Nah, kita sekarang masuk ke cara menulis kata-kata promosi dengan menggunakan brand yang beneran ada, yaitu Kopi Kenangan, walaupun sudah kosong isinya. Kenapa Kopi Kenangan? Karena Kopi Kenangan adalah salah satu brand of the year 2020. Yang kedua adalah, mereka adalah sebuah perusahaan minuman, basicnya, akan tetapi kerja seperti startup, karena mereka memiliki aplikasi dan juga mendapatkan investor besar dari luar negeri. Selain itu, Kopi Kenangan adalah salah satu brand yang memiliki copywriting atau branding yang sangat khas. Pada bagian selanjutnya, kita akan menulis kata-kata promosi untuk Kopi Kenangan. Ketika kita ingin menulis sebuah kata-kata promosi, kita harus tahu apa dulu yang ingin dipromosiin. Karena video ini diupload pada awal tahun, jadi kita akan menggunakan promo awal tahun. Jadi Kopi Kenangan ingin meluncurkan produk baru, yaitu Kopi Kenangan Kasmaran pada tahun 2021 awal, dan memberikan promo beli satu dapat satu. Dari brief atau informasi yang diberikan, kita bisa membuat sebuah kata-kata promosi yang bisa digunakan untuk mendorong seseorang mencoba produk terbaru dari Kopi Kenangan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hook. Jadi ini adalah Kopi Kenangan Kasmaran. Kita bisa membuat kopi ini seakan-akan menjadi teman seseorang yang ingin melakukan pencarian cinta yang baru atau menggebet seseorang. Kita bisa membuat kata-kata seperti ini. Awal tahun lupain mantan, ayo kita cari gebetan. Kenapa gue menggunakan hook seperti itu?
karena ini adalah promo awal tahun, jadi kita harus membawa hal-hal yang vibe-nya adalah awal tahun, yaitu awal tahun lupain mantan, karena itu adalah salah satu bentuk resolusi biasanya dilakukan oleh sebagian orang. Lalu selanjutnya, kenapa ayo kita cari gebetan? Karena ketika kita ingin melupakan mantan, cara terbaik adalah dengan cari gebetan baru atau pacar baru. Selain itu, pada kalimat ini juga terdapat sebuah rima. Mantan, gebetan. Walaupun itu dengan sangat simpel, tapi itu cukup catchy untuk diucapkan dan mudah untuk diingat. Awal tahun lupain mantan, ayo kita cari gebetan. Dari situ kita sudah mendapatkan hook. Bagian selanjutnya adalah offers, yaitu penawaran. Promo yang digunakan pada kali ini adalah beli satu dapat dua. Nah, dengan ada informasi beli satu dapat dua, ini bisa kita gunakan untuk menciptakan offer seperti ini. Ayo modusin gebetan baru dengan kopi kenangan varian terbaru. Beli satu dapat dua, full 1 minggu. Itu adalah offers yang bisa kita gunakan untuk promo kali ini. Kalau kamu perhatiin antara hook dan juga offersnya itu ada bagian perantara. Ini digunakan supaya hook dan offersnya itu lebih make sense gitu. Bagian terakhir adalah call to action. Kita dorong supaya orang yang sudah membaca hook dan juga offers agar segera melakukan pembelian kopi kenangan kasmaran. Kita bisa menggunakan call to action seperti ini. Beli sekarang di aplikasi ojek online tersayang. Kenapa menggunakan kata-kata tersebut? Karena salah satu channel distribusi kopi kenangan adalah melalui aplikasi ojek online, baik itu Gojek ataupun Grab. Jadi kita mendorong ketika mereka membaca iklan tersebut atau promo entah dari mana, mereka langsung melakukan pembelian misalkan dengan klik. Selain itu dengan kata tersayang tentu saja menyesuaikan dengan brand dari kopi kenangan itu sendiri. Nah, sekarang kamu udah ngerti nih gimana cara menggunakan kerangka dari kata-kata promosi hingga menjadi kata-kata promosi yang bisa digunakan untuk produk ataupun brand kamu. Kita bisa melihat contoh kata-kata promosi brand melalui sebuah alat dari Facebook Ads yang namanya Facebook Ads Library. Jadi kita masuk ke tahap selanjutnya. Ya, jadi ini adalah contoh dari tampilan Facebook Ads Library. Atau kalau kamu mau masuk, kamu search aja Facebook Ads Library atau nanti gue masukin linknya di bawah ya. Jadi kita bisa langsung nih masukin nama brand yang kita pengen. Misalkan kopi kenangan ya. Kopi kenangan. Kita akan lihat seperti apa iklan kopi kenangan aslinya. Ini kalau nggak ada tampilannya berarti kalian harus ganti dulu ke semua iklan. Karena kalau di sini cuma khusus untuk isu pemilu atau politik. Nah, di sini kita bisa melihat nih iklan kayak apa sih yang digunakan oleh kopi kenangan. Seperti itu. Kita lihat ya salah satu contohnya. Jadi kopi kenangan sekarang kalau kalian lihat cuma ada satu jenis iklan promo ya. Beli 2 hanya 18.000. Setelah kita lihat iklannya, kita bisa nilai nih di mana yang bagian hook, bagian offers dan juga call to action. Jadi kalau menurut kalian di mana hook dari iklan ini? Iklan ini menggunakan hook di sini. Beli 2 hanya 18.000. Itu kan sangat ringkas, catchy, beli 2 hanya 18.000, orang langsung nangkap. 2 hanya 18.000, 1 berarti 9.000 gitu kan. Dapatnya kayak gitu orang. Nah, itu adalah hook. Dari situ dia menjelaskan offersnya seperti apa, yaitu di bagian sini. Nikmati 2 es kopi kenangan mantan hanya dengan 18.000 untuk pembelian langsung via aplikasi kopi kenangan di kopi bla bla bla. Ini adalah offersnya, penjelasan lebih jelas tentang promonya. Dan yang terakhir adalah call to action. Di mana sih call to action dari iklan ini? Nah, call to action-nya kita bisa lihat dari sini. Yuk nikmati manisnya kenangan yang bikin susah move on. Dari sini, kita akan terdorong untuk melakukan apa yang mereka inginkan, yaitu download. Kalau kita klik, yang terjadi adalah masuk ke Google Play. Jadi, tujuan dari kopi kenangan adalah meningkatkan penjualan melalui aplikasi. Kenapa demikian? Karena walaupun kopi kenangan adalah perusahaan yang menjual kopi, tapi mereka tidak ingin hanya sebatas itu. Mereka ingin menjadi penjual kopi yang berbasis teknologi. Kenapa mereka ingin melakukan hal tersebut? Karena dengan adanya teknologi dapat meningkatkan growth atau perkembangan atau pertumbuhan dari bisnis itu dengan secara signifikan dibandingkan hanya dengan main lewat outlet-outlet saja. Jadi sekarang kalian udah ngerti nih tentang cara membuat kata-kata promosi yang efektif mulai dari kerangkanya, cara menulisnya, beserta juga contoh-contoh yang bisa kalian cari sendiri di internet. Mungkin kalian bingung kenapa background video ini tiba-tiba nggak jadi warna biru lagi. Tahu kenapa? Karena saat ini kalian belum like video ini. Jadi, tolong like video ini ya. Dengan like video ini, kalian membantu channel ini direkomendasikan ke lebih banyak orang di YouTube. Video ini adalah video pertama gue, jadi pasti banyak banget kekurangannya. Misalkan terlalu banyak cut, karena gue terlalu banyak mengganti kata-kata, retake berkali-kali.
Jadi silahkan memberikan komentar, masukan, kritik yang membangun silahkan. Balik lagi, kalau kamu tertarik dengan digital marketing, bisnis, startup, dan sejenisnya, kamu bisa subscribe channel ini. Dan yang terakhir adalah sampai jumpa di minggu depan. Bye!